Kebetulan yang melakukan kejahatan hanya orang kecil. Kesalahannya pun tak seberapa, hanya mencuri seekor ayam. Masya Allah, hukumannya begitu berat. Cepat pula itu, putusnya hukum itu. Hari ini tangkap, besok masuk pengadilan atau mahkamah, terus hukum 3 bulan, 5 bulan. Tapi bandingkan dengan kalau pelaku kejahatan itu orang-orang tertentu, dia mencuri bukan seekor ayam, mungkin 1000, mungkin 1.000.000 ekor ayam. Salah memang salah, tapi kemudian terlepas begitu saja. Orang mengatakan kalau pencuri-pencuri kampungan, pencuri orang-orang kecil, modalnya hanya linggis, modalnya hanya parang atau pisau. Tapi orang-orang besar mencuri juga, mencuri duit rakyat, uang rakyat. Modalnya bukan linggis, bukan pisau, 1 pen saja. Sekali sign, sekali tanda tangan, sekian miliar, sekian juta, sekian bilion. Duit rakyat habis lesap. Tak ada siapa yang berani menuntut. Hal seperti ini akan dibiarkan sajakah? Allah mengatakan tidak. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, jikalau kamu merahasiakan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu melahirkannya, semua itu diketahui oleh Allah. Bukan saja apa yang kamu sembunyikan dalam hatimu, bukan saja apa yang kamu lahirkan dari hatimu, bahkan pengetahuan Allah meliputi segala yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Di lapisan bumi yang paling bawah, di tingkatan langit yang paling tinggi, semua diketahui oleh Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan iz tufiduna fi. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama' wa la asghara min dzalika wa la akbara illa fi kitabim mubin. Dan apa saja kesibukanmu, apa saja aktivitas hidupmu, turun naikmu, duduk tegakmu, diam, cakap atau bicaramu, di rumah, di jalan, di kedai, di pasar, di mana saja. Wa ma takunu fi sya'ni. Apa saja kesibukanmu, apa saja aktivitas atau aktiviti hidupmu. Wa ma tatlu minhu min Qur'an. Dan apa saja yang kamu baca dari Al-Quran. 1 surah, 1 juzuk, 1 ayat, bahkan 1 huruf yang kamu baca. Wala ta'maluna min amalin. Dan apa saja amal yang kamu kerjakan, kerja yang kamu lakukan, kecil ataupun besar, yang lama atau yang baru sebentar, baik yang terang-terang maupun yang sembunyi-sembunyi. Apa saja amal, apa saja pekerjaan yang kamu lakukan, semua itu disaksikan oleh Allah, dilihat oleh Allah pada saat terjadinya peristiwa, pada saat kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan. Mengapa? Allah menyatakan lagi, wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. Tidak tersembunyi dari penglihatan, tidak tersembunyi dari pengetahuan, dari tilikan ilmu Allah. Walau seberat zarrah, seberat atom. Baik itu tersembunyi di lapisan bumi, baik ia tersorot dan tersembunyi pada langit yang tinggi. Lebih kecil lagi daripada zarrah, lebih besar dari zarrah.
Tidak ada yang lebih kecil atau lebih besar. Semua fi kitabim mubin. Tertulis, tersurat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Surah Yunus ayat 61. Tidak dibiarkan saja oleh Allah. Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat-malaikat yang mulia, yang senantiasa mencatat, menulis. Ini bukan beku, bukan jumut. Apa yang ada di sekeliling kita ini bukan dia membisu. Banyak mata-mata rahasia yang mengintai. Banyak kamera-kamera yang dibidikkan ke arah kita. Semuanya merekod, merekam, mencatat. Setelah itu difilekan, dibukukan dalam satu buku yang rapi, lengkap dengan hari bulan, dengan tarikh atau tanggal, tempat di mana terjadinya, kapan melakukannya. Semuanya ditulis oleh kiraman katibin. Mereka mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Karena itu Allah mengingatkan, hidup ini tidak bebas, tidak bebas. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin amin. Siapa yang datang membawa pahala hasanah, kebaikan-kebaikan. Siapa yang datang menemui Allah pada hari kiamat nanti dengan membawa kebaikan-kebaikan, maka seluruh pahala kebaikan itu baik baginya. Dan kebaikannya itu akan memelihara dirinya dari segala huru hara dan gegap gempitanya. Hari kiamat, ia merasa aman. Ketika orang lain ketakutan, dia damai. Wahum min faza'i yawma idzin amin. Wa man jaa'a bisayyi'ati fakubbat wujuhuhum finnar. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tapi siapa yang kembali menemui Allah, datang berjumpa Allah, membawa dosa, kesalahan, sayyi'ah, kesalahan itu akan membenamkan wajahnya ke dalam neraka. Dan Allah tidak membalasi, melainkan sekadar apa yang kamu lakukan. Surah An-Naml ayat 89 dan ayat 90. Lagi firman Allah, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang datang menemui Allah dengan membawa pahala kebaikan, Allah akan gandakan pahala kebaikannya dengan 10 kali ganda. Dan siapa yang datang menemui Allah dengan kejahatan, Allah akan balas kejahatan setimpal dengan kejahatannya. Dan seorang pun tidak dianiaya. Demikian peringatan Allah. Demikian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Dan demikianlah judul atau tajuk pembicaraan kita. Lakukanlah apa maumu. Lakukanlah apa maumu. Tapi ingat, kamu mau mati juga. Artinya, janganlah semau-mau melakukan apa saja yang kamu mau. Karena kamu mau mati. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan tuan-tuan, puan-puan semuanya akan mati. Apalah artinya kebahagiaan dunia yang sebentar ini, kenikmatan yang sesaat ini, kalau akhirnya kita akan tebus dengan kesengsaraan yang berabad-abad lamanya. Apalah artinya semua ini kalau kemudian kita akan menderita berabad-abad lamanya dalam neraka nanti. Jadi lakukanlah apa maumu. Maksudnya ialah buatlah yang baik-baik. Kalau mana yang terlanjur berbuat salah, katakanlah dulu ya, dulu. Muda-muda dulu. Siapalah orang yang begitu baik selama-lamanya dari kecil sampai dewasa, tua, baik.
Tak ada yang sempurna. Manusia itu semuanya mempunyai cacat, semua ada celah. Kalaulah dulu-dulu misalnya, ada yang lalai lupa, sudahlah yang dulu-dulu. Jangan diulangi lagi. Sekaranglah waktunya, sekaranglah masanya untuk memulai azam baru, mencanang satu nuqtah intilaqiyah. Ada satu titik mula. Mulai hari ini, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya untuk menampal, menutup segala kekurangan pada masa yang lalu. Kalau dulu-dulu tak begitu minat ilmu agama, mulailah sekarang belajar agama. Jangan malu, jangan segan. Maklum dulu kita sibuk, maklum dulu kita orang penting, tak punya masa, tak ada waktu. Sekarang adakan waktu itu. Jangan tunggu waktu, jangan cari waktu. Jangan tunggu masa, jangan cari masa, adakan masa itu. Ya, kalau ditunggu, orang tetap mengatakan tak ada masa. Kalau dicari, tak akan jumpa-jumpa juga masa itu. Adakan. Kita yang merancang, kita yang menentukan. Kalau adalah sedikit kebaikan, Allah menjanjikan pahalanya berlipat ganda, sedemikian rupa. Rasulullah menyebut dalam hadis qudsi, Allah menyebut dalam hadis qudsi, man hamma bihasanatin falam ya'mal biha katabahu Allah tabaraka wa ta'ala hasanatan kamilah wa man hamma bihasanatin thumma ya'mal biha katabahu Allah tabaraka wa ta'ala bi'ashrin ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah. Siapa yang berkehendak, siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, belum lagi kebaikannya dilakukan, satu pahala sempurna Allah tulis. Siapa yang berkehendak, berniat untuk melakukan kebaikan, lalu dikerjakannya niatnya, Allah tulis pahalanya dari 10, dilipat gandakannya hingga 700 kali, dilipat gandakannya hingga sampai kepada lipat ganda yang tak terkira. Itu kebaikan yang kita lakukan. Tapi kalau sudah diberi kesempatan, tidak juga mau sadar, belum juga mau insaf, dia masih bergelumang dengan maksiat dan dosa, malah bangga dengan kemaksiatannya, lalu mati dalam keadaan berdosa. Orang-orang seperti ini harap tidak menyesal, dan jangan menyalahkan Allah itu tidak adil. Mengapa Allah menyiksa hamba-hambanya? Bukankah dia maha pengasih, maha penyayang? Jangan salah paham. Allah sangat pengasih, Allah sangat penyayang, dan Allah maha adil. Allah menjadikan neraka, dan Allah menyiksa hambanya. Itu karena sifat keadilannya. Karena keadilannya lah. Sangat tidak adil kalau orang yang berdosa, yang selama hidupnya bangga dengan dosa, berleluasa melakukan dosa, tidak pernah dihukum, terlepas saja dengan hukum selama-lamanya, dan tidak akan dihukum. Itu tidak adil. Demi keadilan, maka Allah menjadikan neraka untuk menghukum para pesalah-pesalah yang ketika di dunianya belum sempat diadili dan dihukum. Saya harap tidak jadi begitu ya, saya harap ya. Tapi sekali lagi, kalau orang yang berdosa, orang yang melakukan maksiat, tetap juga dalam maksiatnya. Tetap saja bangga, tidak sholat, tidak puasa, malah mempengaruhi orang lain supaya tidak sholat dan tidak puasa. Orang-orang seperti ini bagaimana? Belum lagi itu yang kerjanya merompak, membunuh, berzina, mabuk, judi, menebar fitnah dan lain-lain sebagainya. Jikalau tidak sempat mereka taubat, mati dalam keadaan seperti itu, maka demi keadilan Allah akan menyiksa mereka. Demi kasih sayang, sifat Rahman dan Rahimnya Allah, Allah akan menyiksa dan memasukkan mereka ke dalam neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Kita bertemu pada kesempatan yang lain dengan izin Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.